Baik, selanjutnya mari kita panggilkan presenter ke-9 kita yang akan menyampaikan presentasi gagasan inovatif tertulis Kepenas 6 2024 dari SMA Negeri 1 Cibeber. Sebagai informasi, waktu akan berjalan dan dapat dilihat pada screen di belakang. Di depan saya, waktu akan berjalan ketika presenter mulai berbicara. Dan sebagai informasi tambahan, apabila melebihi waktu yang sudah ditentukan akan ada pengurangan nilai. Kepada SMA Negeri 1 Cibeber, dipersilakan. Kentang udara dibikin mie, makan cabai di atas Monas. Sungguh bahagia hati kami berada di PP Muhammadiyah Kemenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampurasun, Rampes, rampes, kata buku dan makan, dan buku kebangkitan. Salam pramuka. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan kami dari Sangga Pendobrak, Ambalan Putri Wasit, Pangkalan SMA Negeri 1 Cibeber. Saya Ayu Setiana bersama keempat rekan saya, Kak Meisi, Kak Eprilia, Kak Naila, dan Kak Panisa. Dewan Juri dan kakak panitia yang terhormat, kami sebagai anak pramuka Gen Z harus berpikir Kritis, kreatif, dan berani. sehingga kami mengangkat judul Mengungkap rahasia alam, Gembolo, Biosore, Univera sebagai inovasi alternatif gandum untuk bahan baku mie. Setiap negara termasuk Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya karena pangan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi setiap orang. Publikasi GFSI 2021 melaporkan Indonesia berada di urutan ke-8 terendah dalam dimensi SDA, resiliensi, serta dimensi konsumsi dan kualitas pangan, menandakan perlunya penanganan dari pemerintah. Menurut Suryana dan Aryani 2018, tingkat konsumsi per kapita dari pangan hewani, sayuran, serta umbi-umbian masih lebih rendah dari standar kebutuhan. Sementara menurut data World Instant Noodle Association, Indonesia menempati urutan kedua di dunia dengan konsumsi mie instan terbanyak pada tahun 2023. Konsumsi mie instan yang berlebihan dapat menimbulkan resiko diabetes, obesitas, gangguan hati, dan tekanan darah tinggi. Bahan baku pembuatan mie adalah tepung gandum atau terigu. Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar ketiga di dunia. Gandum tersebut digunakan 55% sebagai terigu untuk mie, 28% untuk aneka produk roti, dan 17% untuk produk lainnya. Sementara gembolo yang mudah tumbuh secara liar namun masih kurang pemanfaatannya. Padahal gembolo ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut adalah diversifikasi pangan dengan bahan baku gembolo yang diolah menjadi mie. Rumusan masalah dan
dan tujuan pada penelitian ini ada dua. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemanfaatan gembolo agar dapat dijadikan pangan alternatif. Rumusan masalah yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari gembolo. Tujuan yang pertama, membuat mie dari gembolo sebagai salah satu inovasi pangan alternatif. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari gembolo. Adapun manfaat dari penelitian kami, yang pertama yaitu mie gembolo ini dapat dijadikan pangan alternatif untuk mengurangi impor gandum. Yang kedua, bagi para petani dapat dijadikan alternatif untuk budidaya tanaman tumpang sari. Yang ketiga, bagi para pengusaha dapat dijadikan sentra produksi yang cukup menjanjikan dikarenakan gembolo ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, salah satunya adalah mie. Dan yang terakhir, bagi para pelajar, hasil penelitian kami ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan P5 dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab aneka olahan pangan. Pemicu gagasan penelitian kami, masyarakat Indonesia sangat menggemari mie instan. Namun, karena disebabkan oleh harga mie instan yang murah, mie instan yang lezat, dan praktis dalam penyajiannya. Namun, tingginya konsumsi mie instan ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, yaitu meningkatkan resiko penderita diabetes dan obesitas, lonjakan cepat kadar gula darah, dan meningkatkan resiko resistensi insulin. Selain itu, hal ini menyebabkan tingginya impor gandum yang berdampak pada menurunnya harga domestik dalam negeri dan mengurangi sumber daya yang digunakan dalam produksinya. Strategi diversifikasi pangan ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum. Oleh karena itu, kami mengembangkan diversifikasi pangan gembolo yang mudah dibudidayakan dan memiliki manfaat kesehatan, yakni menurunkan indeks glikemik dan memperlambat penyerapan glukosa. Dapat dilihat perbandingan 100 gram kandungan antara gembolo, gandum, dan tepung gandum yang dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat, kalori, dan lemak dari gembolo lebih rendah daripada gandum dan tepung gandum. Oleh karena itu, gembolo dapat dijadikan sebagai pangan alternatif. Sementara, untuk tawaran solusi terkait dari penelitian kami adalah gembolo tumbuh subur dan belum dimanfaatkan secara intens oleh masyarakat. Mayoritas dari mereka hanya mengolahnya sebagai cemilan saja, dengan cara dikukus atau direbus. Bentuk gembolo hampir sama dengan kentang biasanya, tetapi memiliki tekstur yang sedikit berbeda, di mana gembolo berlendir. Walaupun demikian, gembolo dapat dijadikan solusi permasalahan pangan masyarakat dengan diolah menjadi makanan yang dapat mengurangi impor gandum, seperti dijadikan sebagai bahan baku mie. Pihak-pihak yang terkait, yang pertama yaitu Mantri Tani Desa yang berperan untuk memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat agar mereka dapat menanam tanaman gembolo ini di pekarangan rumah mereka ataupun di kebun mereka, karena tidak memerlukan lahan yang luas dan juga dapat tumbuh merambat di pepohonan seperti pepohonan durian, pepohonan banglit, dan pepohonan kayu lainnya. Langkah-langkah pembuatan mie gembolo: campurkan tepung gembolo, tepung terigu, telur, air biasa, dan air kesembakan abu jerami. Lalu adukkan uleni sampai menjadi adonan. Pipihkan adonan sampai membentuk mie menggunakan penggiling mie, dan mie gembolo siap diolah dan disajikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam merealisasikan mie gembolo ini yaitu dari desa yang akan disebarkan menuju Mantri Tani Desa dan Pemkot, dari penjual mie ayam yang akan disebarkan menuju masyarakat, dan dari pihak sekolah yang akan disebarkan menuju siswa dan akan dicantumkan di program sekolah. Berikut adalah dokumentasi pada saat kami merealisasikan gagasan mie gembolo, yaitu ada Mantri Tani Desa, penjual mie ayam, dan pihak sekolah. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu Indonesia banyak mengimpor gandum untuk mie, sehingga gembolo dapat menjadi solusi pangan alternatif di mana gembolo ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya dapat menurunkan kadar gula darah, memperlambat penyerapan glukosa, dan menurunkan indeks glikemik. Meskipun ada kekurangan pada gembolo seperti lendir saat pengupasan, tetapi hal ini bisa diatasi dengan merendamnya di air hangat dan dicuci di air yang mengalir. Kekurangan mie yang mudah patah saat proses penggilingan juga dapat diatasi dengan menambahkan air hasil endapan dari abu jerami. Dengan melibatkan Mantri Tani Desa, penjual mie ayam, dan pihak sekolah dalam sarana memperkenalkan mie gembolo kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat terbiasa dengan variasi makanan baru. Hal ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum serta memperkuat ketahanan pangan. Di sini
kami membawa sampel dari gembolo, umbi gembolo, tepung gembolo, abu jerami, dan mie gembolo yang berhasil kami buat. Pada Dewan Juri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Saya terus terang baru sekarang dan gembolo ini. Dan kalau dalam makalah ini ada tawarkan itu sebagai alternatif tepung ya, tepung pembuatan mie. Kalau makalahnya orang Indonesia luar biasa, mie luar biasa. Nah tentunya juga kalau tadi atau kita jadi pengimpor gandum yang terbesar kedua di dunia, masalah ketiga di dunia. Nah kira-kira nih kalau ini yang mungkin secara teknisnya bisa dilakukan dari segi produksi gembolonya itu sendiri itu satu pohonnya pohon rambat jadi itu pertama satu pohon itu bisa berapa gembolo dan berapa lama pohon itu bisa tumbuh terus ya, bisa tanaman rambat itu bisa tahun-tahun jika nanti bisa dipanen ulang. Izin menjawab Dewan Juri yang terhormat, untuk gembolo sendiri merupakan tanaman yang mudah tumbuh secara liar di jenis tanah apapun. Benar, tanaman ini tumbuh dengan merambat, bisa dengan menggunakan pepohonan berkayu seperti yang dijelaskan tadi. Nah, satu pohon itu bisa menghasilkan banyak gembolo, tergantung dari seberapa si gembolo itu berbuah. Namun, untuk kisaran dari berapa lama panen dari mulai ditanam itu sampai menjadi panen buah gembolo itu, pertama itu dimulai dari sekitar 180 sampai 200 hari untuk panen gembolo. Nah, tadi itu bikin mie ini sih. Itu perlu berapa? Izin menjawab, dalam satu Dewan Juri yang terhormat, dalam 1 kilo buah gembolo itu bisa menghasilkan sekitar 200 gram tepung, 250 gram tepung gembolo. 1 kilo. Iya, dalam 1 kilo gembolo 250 gram tepung. Tetapi itu juga bisa tergantung pembuatan. Ada yang menyaringnya tuh kurang halus jadi langsung dibuang, sedangkan kalau misalnya dihalus sampai halus banget itu bisa semakin banyak. Karena harus kering, kalau kering kita tanam. Apakah pembuatan gembolo ini tadi itu hanya gembolo saja atau dicampur dengan lokal lain yang misalkan alam? Baik, izin menjawab Dewan Juri yang terhormat. Untuk pembuatan mie gembolo ini kami menggunakan 250 untuk perbandingannya 3:1, yaitu tepung gembolo dan tepung terigu. Nah, untuk ukuran 250 gram tepung gembolo ini kita menambahkan 63 gram tepung terigu. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, itu kami menggunakan perbandingan 3:1 dengan tepung terigu dengan maksud niat kami, harapan kami dari penelitian ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum. Oleh karena itu kami membuat mie ini dengan lebih banyak 3:1 ini dengan lebih banyak tepung gembolo, kemudian banding satunya itu dengan tepung terigu tersebut, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum. Gula dan gembolo ini apa sih? Kandungan yang di dalam gembolo itu pastinya kan pangan lokal. Apa yang unggulnya dari gembolonya? Izin menjawab kepada Dewan Juri yang terhormat, kelebihan dari gembolo ini memiliki manfaat kesehatan. Dilihat dari perbandingan kandungan 100 gram itu dibandingkan dari tepung gandum ini, bahwa karbohidrat, kalori, dan lemak dari gembolo lebih rendah daripada gandum dan tepung gandum. Izin
izin menambahkan, selain dari manfaat kesehatan yang bisa ditambahkan seperti menurut beberapa literatur, gembolo ini dapat menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, gembolo ini mudah dibudidayakan sehingga bisa menjadi manfaat salah satu keunggulan dari gembolo ini. Saya bikin mie dari talas dan sukun plus apa tuh namanya mokaf, itu lokal gitu ya. Ada juga yang pakai terigu, terigunya cuma 20%. Jadi maksudnya ini bagus idenya, cuma apalagi yang si kalian cek tadi indeks glikemiknya rendah. Berapa? Ada nggak? Itu manfaat dari gembolonya bisa menurunkan indeks glikemik. Iya, pastinya dia kan rendah, gitu. Makanya jadi pengganti pengganti yang lainnya. Dan yang satu lagi sebetulnya terigu itu yang ditakutkan adalah gluten. Gluten ini yang memicu orang untuk alergi dan autoimun gitu. Jadi itu yang bisa kalian angkat. Jadi buat orang-orang yang autoimun atau yang tidak mau ada gluten, pakai gembolo gitu. Jadi yang diangkatnya itu biar judulmu tuh seksi gitu. Ya, ini pastinya saya sih berharap indeks glikemiknya rendah. Cuma karena kurang tersosialisasi yang gembolo itu, jadi tugasnya adalah itu. Satu pohon dari menghasilkan berapa? Terus panennya sekali atau berkali-kali? Izin menjawab. Untuk produktivitasnya itu kami belum tahu secara pastinya dari ukuran takaran satuan itu, tetapi dalam satu pohon gembolo itu bisa sampai berkarung-karung atau paling sedikit itu 1 karung. Nah, untuk Karung apa? Yang karung bilangnya berapa kilo? Ya. Karung beras gede loh, ada yang 50 kilo, ada yang 5 kilo juga. Ya mungkin itu yang harus kalian tahu. Karena kita kalau bikin sesuatu, kalau bahannya nggak ada kan repot gitu. Jadi itu yang harus dihitung, dan kalau itu ternyata produktif kan, kalau tadi berkarung-karung sekali panen atau berkali-kali panen, nah itu juga penting gitu. Kalau talas kan itu dicabut selesai gitu. Kalau gembolo kan berarti kan ini berkelanjutan. Jadi itu salah satu keunggulan. Jadi yang penting dirawat pohonnya ya. Selesai gitu ya. Jadi itu yang harusnya diangkat. Berkali-kali berbuah bisa dipanen gitu. Sampai kapan? Nah itu yang dicari tahu ya. Good idea. Baik, terima kasih Dewan Juri. Karena waktu sudah habis, terima kasih juga dari SMA Negeri 1 Cibubur. Mungkin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Bersama